Ini transaksi pemindahan Ether ya, 800.000 Ether senilai 2,4 miliar ya US dollar ditransfer dari Huobi ke sebuah dompet yang tidak dikenal, teman-teman. Cina mengumumkan pagi ini tindakan keras baru terhadap kripto. Apa artinya? Itu berarti Cina akan meluncurkan koin warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai kabar market cryptocurrency ya teman-teman ya. Dimana akhir-akhir ini ya lagi sedang panas berita dari Cina teman-teman ya, yang dimana dampak drama Cina ini kepada market kripto khususnya Bitcoin teman-teman, dan bagaimana menurut investor mengenai hal ini nanti bakal dibahas di video ini teman-teman ya. Tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, gak usah kelamaan, langsung saja intro dulu, check this out. Teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, untuk hari ini di Didi Channel. Oke. Subscribe ya teman-teman ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat untuk rata-rata marketnya itu banyak merahnya daripada hijaunya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini untuk market Bitcoin teman-teman ya mengalami pertumbuhan 4,72%, dan dimana untuk volume transaksi 24 jamnya ya mengalami pertumbuhan 11,85% teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana Bang mengenai dampak drama Cina nih kepada market kripto ya khususnya Bitcoin? Dan bagaimana pendapat para investor? Oke, Didi akan membahasnya teman-teman ya. Jadi simak sampai habis, oke? Check this out. Oke teman-teman, semenjak akibat Bank Sentral Cina atau People Bank of China ya mengeluarkan pernyataan keras nih, yang menyatakan semua aktivitas keuangan yang berkaitan dengan uang kripto adalah dicap ilegal teman-teman ya. Banyak media-media yang memberitakan ini teman-teman ya. Salah satunya adalah CNBC Indonesia ini teman-teman ya. Bitcoin CS ilegal, Binance dan Huobi tak bisa dipakai di Cina teman-teman. Yuk kita baca beritanya. Jakarta ya, CNBC Indonesia, Cina memutuskan cryptocurrency atau uang kripto ilegal. Semua aktivitas mulai dari penambangan, transaksi, jual beli hingga operasional platform luar negeri di Cina terlarang teman-teman ya. Atas kebijakan ini, dua bursa penukaran Bitcoin terbesar di dunia yaitu Huobi dan Binance telah menghentikan pendaftaran baru dan akan menghentikan kontrak existing dengan nasabah di Cina. Ini sebagai tindakan untuk mematuhi aturan yang ada teman-teman ya. Jika kita lihat di coin market cap ya teman-teman, memang untuk market besar ya masih dipegang oleh Binance teman-teman, market terbesar di dunia ya teman-teman. Dilihat dari volume transaksi 24 jamnya teman-teman. Dan Huobi ada di peringkat 3 teman-teman ya, dengan kapitalisasi pasar sebesar ini teman-teman. Oke. Lalu apa dampak dari pernyataan keras oleh Bank Cina ini teman-teman ya dengan cryptocurrency ini teman-teman? Yuk kita baca lagi beritanya. Check this out. Oke, jadi di sini Huobi Global itu mengatakan ya akan menghentikan pendaftaran pengguna baru di Cina ya teman-teman ya, dan akan mengakhiri kontrak dengan pengguna Cina pada akhir tahun ini teman-teman. Jadi di sini Huobi Global akan keluar secara tertib ya dari klien Cina daratan teman-teman ya. Dan mengenai aset, Huobi Global ini menjamin keamanan aset yang mereka miliki teman-teman ya. Ini ungkap Huobi Global ya, seperti dihimpun dari Reuters Senin 27 bulan 9 2021 teman-teman. Namun seorang juru bicara Binance yang mengatakan perusahaan tidak memiliki operasi pertukaran di Cina dan memblokir IP Cina. Binance menjalankan kewajiban sepatuhnya dengan sangat serius dan berkomitmen untuk mengikuti persyaratan regulator lokal dimanapun kami beroperasi ya, ujar Binance. Dan namun sebelumnya untuk Huobi Global dan Binance ya pada tahun 2017 membuka layanan di negara yang lebih bersahabat lah pada kripto ya, seperti Singapura dan Malta. Namun pengguna Cina tetap dapat mengakses layanan mereka melalui perdagangan over to counter, transaksi crypto to crypto. Namun sayangnya teman-teman, celah ini kemudian ditutup oleh pemerintah Cina teman-teman ya. Nah, bagaimana menurut kalian nasib Huobi dan Binance teman-teman ke depannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Oke, next berita berikutnya. Check this out. Oke, di sini Didi kutip dari bitcoin.com ya teman-teman ya. Akibat Bank Sentral Cina atau People Bank of China mengeluarkan pernyataan keras ya,
yang menyatakan semua aktivitas keuangan yang berkaitan dengan uang kripto adalah ilegal ya. Dan ini salah satu alasan yang menimbulkan kepanikan investor ya di Huobi yang memindahkan beberapa asetnya ke cloud wallet ya, termasuk juga si Huobinya sendiri teman-teman ya. Bagaimana beritanya? Yuk kita baca. Tindakan keras Cina memacu transfer on coin besar-besaran ya. Cloud wallet memindahkan 3 miliar US dollar dalam Bitcoin dan 8.000 Ether teman-teman. Nah, di sini mengikuti pernyataan terbaru dari Bank Sentral Cina mengenai cryptocurrency dan pertukaran kripto luar negeri, sejumlah besar dana telah dipindahkan secara on-chain pada tanggal 26 September sekitar pukul 01.00 UTC 72,999 BTC atau senilai 3,1 miliar US dollar dalam Bitcoin dibagikan ke dompet yang tidak dikenal teman-teman ya. Ini dampak kepanikan ya dari pernyataan Bank Cina teman-teman ya. Banyak uang telah dipindahkan secara on-chain dan beberapa dompet kripto telah ditandai sebagai milik Huobi teman-teman ya. Di sini pada tanggal 26 September sekitar 800.000 Ether ya senilai 2,4 miliar US dollar ditransfer dari Huobi ke sebuah dompet yang tidak dikenal ya. Nah, ini buktinya teman-teman ya. Ini transaksi pemindahan Ether ya, 800.000 Ether senilai 2,4 miliar ya US dollar ditransfer dari Huobi ke sebuah dompet yang tidak dikenal teman-teman. Ini transaksinya teman-teman ya. Gimana nggak panik ya kan? Secara pemerintah Cina membuat pernyataan keras mengenai cryptocurrency ya teman-teman ya. Sedangkan Huobi sendiri itu tempatnya ada di Cina teman-teman. Parah-parah. Di sini seorang anggota peneliti The Global Fund Insight yang menemukan keanehan karena Cina banyak membuat pengumuman serupa di masa lalu teman-teman ya. Ya, di tahun-tahun lalu juga Cina menyerukan ya pelarangan Bitcoin atau cryptocurrency ini teman-teman ya. Nah, mengenai kepanikan para investor ini teman-teman ya, apakah harga Bitcoin akan semakin down ya, semakin turun teman-teman ya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Oke, next berita berikutnya, check this out. Oke, dikutip dari bitcoin.com ya, inilah salah satu pandangan investor miliarder ya, Mike Novogratz teman-teman ya. Mengatakan pasar Bitcoin dalam kondisi baik ya. Cina memiliki pengaruh semakin sedikit terhadap kripto. Bagaimana beritanya? Yuk kita baca. Di sini investor miliarder atau CEO Galaxy Digital Mike Novogratz ya mengatakan pasar Bitcoin dalam kondisi yang baik, mencatat bahwa ia melihat begitu banyak modal masuk ke ruang angkasa. Dia juga mengomentari pengaruh Cina yang semakin berkurang terhadap pasar kripto teman-teman ya. Investor miliarder mengatakan pasar dalam kondisi baik. Saya tidak gugup katanya teman-teman. Dan di sini ya si Mike Novogratz ini menjelaskan ya bahwa pasar kripto turun itu karena 3 alasan teman-teman ya. Yang pertama itu Cina mengulangi sikap anti kripto dan anti kebebasannya teman-teman. Yang kedua, Federal Reserve AS menggerakkan lancip ya. Nggak tahu ini maksudnya apa. Dan yang ketiga, tingkat resistensi overhead yang besar untuk Bitcoin dan Ether teman-teman ya. Jadi selama ini Bitcoin dan Ether itu sudah overhead ya untuk tingkat resistensinya teman-teman. Dan di sini dia juga menjelaskan teman-teman ya. Jadi si investor ini berpikir ketika level Bitcoin 40.000 US dollar dan Ethereum 2.800 US dollar dan itu sampai bisa bertahan, menurut Novogratz ini pasar masih dalam kondisi baik teman-teman. Oke. Dan mendengar pernyataan keras oleh Bank China mengenai kripto menjadi ilegal di China teman-teman. Dan si Novogratz ini ya berpendapat, saya pikir masih banyak perdagangan di Cina ya teman-teman. Berpendapat kalau di Cina itu masih banyak perdagangan karena orang Cina itu pintar katanya ya. Mereka tahu cara menggunakan VPN teman-teman ya. Ini kata si Mike Novogratz teman-teman ya. Ini dia. The Chinese are smart. They know how to use VPNs teman-teman. Jadi melalui pernyataan si investor miliarder ini teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah setuju atau tidak dengan investor miliarder Mike Novogratz ini teman-teman ya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Next berita berikutnya, check this out. Oke, setelah kita tadi membahas ya mengenai pernyataan keras ya yang dilontarkan oleh bank di China teman-teman mengenai kripto, dan tadi juga kita sudah membahas ya bagaimana nasib Huobi dan Binance ke depannya. Dan setelah itu kita juga sudah bahas ya mengenai pendapat dari seorang investor miliarder
Mike Novgard yang barusan dibahas. Kali ini Robert Kiyosaki ya, seorang penulis serta investor terkenal juga nggak mau ketinggalan teman-teman ya. Di sini dikutip beritanya dari bitcoin.com ya. Robert Kiyosaki ya memprediksi kehancuran pasar saham raksasa pada Oktober, mengatakan Bitcoin mungkin juga hancur, teman-teman. Wadaw ya. Seperti apa sih beritanya, teman-teman? Yuk kita baca, check this out. Oke, di sini untuk Robert Kiyosaki ya, penulis buku laris Rich Dad Poor Dad ya, telah meramalkan kehancuran pasar saham raksasa yang akan datang pada bulan Oktober. Dia percaya bahwa Bitcoin juga bisa crash, teman-teman. Penulis terkenal juga menawarkan pendapatnya tentang tindakan keras Cina terhadap cryptocurrency, teman-teman ya. Jadi seorang penulis dan investor terkenal Robert Kiyosaki ini meramalkan bahwa market Bitcoin akan ikut crash, teman-teman ya. Apakah benar? Yuk kita baca langsung. Di sini ya dengan vokal ya, pada bulan Juni dia memperingatkan bahwa kecelakaan terbesar dalam sejarah dunia saham, teman-teman ya. Dan dia menyarankan pada saat itu untuk membeli lebih banyak emas, perak, dan Bitcoin, teman-teman ya. Jadi ketika kecelakaan besar pada sejarah dunia saham, si Kiyosaki ini menyarankan ya untuk membeli lebih banyak ya, seperti emas, perak, dan salah satunya adalah Bitcoin, teman-teman ya. Dan pada bulan Agustus ya, kata Robert Kiyosaki ini, Bitcoin memiliki keuntungan terbesar loh, teman-teman ya. Dengan penurunan dolar, Bitcoin dan perak adalah investasi terbaik ya. Itu menurut Robert Kiyosaki, teman-teman. Dan di sini pada hari Jumat ya, setelah berita tindakan keras Cina terhadap cryptocurrency, penulis Rich Dad Poor Dad ya, atau Robert Kiyosaki ini ya berkomentar, Cina mengumumkan pagi ini tindakan keras baru terhadap kripto. Apa artinya? Itu berarti Cina akan meluncurkan koin kripto pemerintahannya, teman-teman ya. Jika AS mengikuti koin FIT berarti Bitcoin dilarang. AS menjadi pemerintah terpusat seperti Cina, komunisme AS dimulai, kebebasan kami berakhir ya. Nah, di sini ya beberapa orang melihat tindakan Cina ya untuk menindak kripto sebagai berita positif, teman-teman. Termasuk beberapa anggota parlemen AS ya yang mengatakan tindakan keras kripto Cina adalah peluang besar bagi AS untuk memimpin di bidang cryptocurrency, teman-teman. Wah. Tindakan keras otoriter Cina terhadap kripto termasuk Bitcoin adalah peluang besar bagi AS. Ini juga merupakan pengingat keuntungan struktural kami yang besar atas Cina. Senator Pat Toomey berpendapat, teman-teman. Ini pendapat dari Senator Pat bahwa ini adalah kesempatan besar AS ya untuk memimpin di bidang cryptocurrency ini, teman-teman ya. Jadi AS ini memanfaatkan celah. Ini bisa menjadi peluang AS memanfaatkan celah untuk memimpin di bidang cryptocurrency. Ya, ini menurut Senator Pat Toomey, teman-teman. Oke. Jadi bagaimana menurut kalian ya mengenai pendapat Robert Kiyosaki ya yang memprediksi Bitcoin akan ikut crash di bulan Oktober ini, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Oke? So mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya di video kali ini, teman-teman ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.